Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indayani dari SMA Negeri 13 Garut pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai perencanaan usaha pengolahan makanan awetan bahan pangan nabati. Peta konsep dari materi perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Yang pertama, ide dan peluang usaha, sumber daya yang dibutuhkan, administrasi, serta pemasaran. Bagaimana cara merencanakan sebuah usaha? Perencanaan usaha ini bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, menggali ide dan peluang usaha, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, merencanakan administrasi, serta merencanakan pemasaran apa yang akan kita lakukan. Untuk materi pertama mengenai ide dan peluang usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya bahan nabatinya. Jumlahnya yang banyak dan beragam, serta melimpah saat musim panen tiba, mendorong peluang usaha untuk pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Dalam menentukan ide untuk usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati, ini perlu mempertimbangkan keahlian, kesukaan atau minat, ketersediaan bahan baku yang ada di lingkungan sekitar, serta peluang yang ada. Selain itu, proses penggalian ide untuk menentukan usaha makanan awetan dari bahan nabati ini juga perlu memperhatikan kebutuhan pasar akan produk yang akan dibuat agar produk dapat diterima. Apa makanan awetan nabati? Makanan awetan dari bahan nabati adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam nabati yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat sesuai dan dikemas dengan baik menggunakan pengawet maupun tidak sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati perlu dilakukan untuk memberikan nilai tambah pada produk makanan tersebut. Selain itu, usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati dapat mengatasi menurunnya harga jual bahan nabati saat musim panen tiba karena jumlahnya yang melimpah sedangkan permintaan. Peluang usaha. Apa yang dimaksud dengan peluang usaha? Nah, di sini bisa kita lihat ya. Peluang usaha adalah suatu ide yang menarik atau usulan usaha yang memberikan kemungkinan untuk memberikan hasil bagi seseorang yang ingin mengambil resiko. Bagaimana dengan kriteria peluang usaha yang baik? Sini bisa kita lihat ada 5 kriteria peluang usaha yang baik. Kriteria yang pertama adalah permintaan yang nyata. Peluang usaha ini harus merespon kebutuhan yang tidak dipenuhi atau mensyaratkan pelanggan yang mempunyai kemampuan untuk membeli dan bisa memilih. Kriteria peluang usaha yang kedua adalah pengembalian investasi. Usaha yang kita jalankan di sini harus memberikan hasil dalam jangka waktu cepat, tidak lama dan tepat waktu. Kriteria yang ketiga adalah kompetitif. Artinya, usaha yang kita jalankan harus dapat mengimbangi atau lebih baik daripada produk pesaing atau sama dari sudut pandang pelanggan dibandingkan dengan produk atau jasa yang tersedia. Jadi di sini usaha yang akan kita jalankan di sini harus memiliki daya pembeda atau keunggulan kompetitif yang tidak ada pada pesaing. Kriteria yang keempat adalah mencapai tujuan. Peluang usaha yang kita jalankan di sini harus memenuhi tujuan dan aspirasi dari orang atau organisasi yang mengambil resiko. Setiap tujuan yang sudah kita targetkan itu harus bisa dicapai. Kriteria yang kelima adalah tersedianya sumber daya.
ketersediaan sumber daya dan keterampilan yang terjangkau dari segi sumber daya, kompetensi, dan persyaratan hukum. Itulah 5 kriteria peluang usaha yang baik yang bisa kita jadikan sebagai salah satu acuan apakah usaha yang kita jalankan itu layak untuk dilakukan atau tidak. Materi yang kedua adalah apa saja sumber daya yang dibutuhkan. Di sini sumber daya yang dibutuhkan ini pasti akan selalu digunakan pada setiap kegiatan usaha. Di sini ada 6M atau kita kenal dengan istilah 6M ya. Di sini ada man, money, material, mesin, method, dan market. Man di sini adalah manusia atau orang-orang yang akan melakukan kegiatan usaha. Manusia ini adalah salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha. Yang kedua adalah money. Uang di sini juga merupakan unsur kedua yang paling penting setelah manusia. Dan yang ketiga adalah material. Material adalah bahan baku yang akan digunakan untuk membuat sebuah produk. Tanpa material, kita tidak bisa membuat produk yang akan kita jual. Dan yang keempat adalah mesin. Mesin di sini adalah peralatan, sarana, dan prasarana yang akan kita gunakan untuk mengolah material tadi menjadi sebuah produk. Dan yang kelima adalah metode. Metode merupakan langkah-langkah atau cara-cara untuk mengolah material tadi menjadi sebuah produk dengan bantuan sarana, prasarana, atau mesin yang sudah kita sediakan. Dan yang keenam adalah market. Market di sini bisa dikatakan sebagai konsumen atau siapa target pasar sasaran yang akan kita jadikan untuk penjual produk tersebut. Materi yang ketiga adalah mengenai perencanaan administrasi. Administrasi adalah pencatatan yang harus dibuat untuk memudahkan pengaturan, pengawasan, dan evaluasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Pencatatan yang dilakukan ini biasanya meliputi bidang produksi dan bidang keuangan. Dalam bidang produksi, administrasi yang dilakukan itu adalah pencatatan dilakukan mencakup pencatatan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi, pembelian barang atau kebutuhan kegiatan usaha, waktu atau jadwal kegiatan produksi, siapa saja yang akan melakukan kegiatan produksi, dan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi. Ini harus dicatat di dalam administrasi produksi. Untuk administrasi keuangan, di sini mengatur dari mana sumber modal diperoleh, pencatat pemasukan dan pengeluaran uang tunai atau jurnal, kemudian membuat laporan keuangan pada akhir periode, dan seterusnya. Pembukuan yang baik adalah pembukuan yang dapat dibaca dan memberi informasi sesuai yang dimaksud oleh pembuat pembukuan. Jadi sini untuk perencanaan administrasi ini adalah hal yang sangat penting. Setiap kegiatan, baik kegiatan pengeluaran, kegiatan pemasukan, kegiatan produksi, kegiatan penjualan, ini harus dicatat dalam administrasi. Materi yang keempat di sini berkaitan dengan perencanaan pemasaran. Pemasaran merupakan hal yang penting dalam sebuah usaha. Semakin baik strategi marketing pada usaha, semakin cepat usaha yang dijalankan berkembang. Jika strategi marketing Anda bagus tanpa dibarengi pembukuan yang terstruktur, maka bisnis Anda akan berantakan. Nah, ini untuk melakukan proses pembukuan yang baik dibutuhkan pencatatan transaksi yang teratur agar menghasilkan laporan keuangan yang baik yang bisa dipertanggungjawabkan. Apa itu marketing atau pemasaran? Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Jadi di sini kegiatan pemasaran adalah salah satu ujung tombaknya berhasil tidaknya perjalanan sebuah perusahaan.
Lanjutnya di sini ada 4 fungsi dari pemasaran. Fungsi yang pertama adalah pengenalan produk. Pemasar harus menonjolkan keunggulan produknya. Dalam arti di sini seorang pemasar harus bisa memberikan atau menyampaikan informasi tentang keunggulan produk yang akan dijualnya. Fungsi yang kedua adalah riset atau penelitian. Pemasar mendapatkan informasi yang tepat mengenai target market produk. Dalam arti di sini, ketika seorang pemasar melakukan pemasaran, kita akan mendapatkan informasi tentang siapa target market yang mungkin yang akan layak atau cocok untuk produk yang kita jual. Yang ketiga adalah fungsi pemasaran itu distribusi. Pemasar harus merencanakan kemudahan pelanggan memperoleh produk. Dalam arti di sini, sebuah perusahaan ini harus melakukan atau menentukan saluran distribusinya supaya pelanggan dengan mudah mendapatkan produk yang kita jual. Fungsi yang keempat adalah layanan purna jual. Apa layanan purna jual? Ini layanan purna jual itu layanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan karena ada keluhan atau komplain dari konsumen yang telah melakukan pembelian produk pada perusahaan. Jadi apabila ada konsumen yang melakukan komplain, kemudian perusahaan memberikan pelayanan, maka pelayanan itulah yang disebut dengan layanan purna jual. Yang terakhir di sini mungkin bisa dijelaskan beberapa jenis pemasaran. Ini hanya sebagian kecil saja. Yang pertama ada branding, yang kedua ada iklan, tiga multi level marketing, keempat melalui internet atau online. Branding di sini adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Ini sangat membantu untuk membuat produk atau layanan menjadi lebih menarik dan terkenal. Branding ini biasanya akan selalu menyertakan yang namanya nama atau brand, kemudian ada slogan dari brand tersebut dan logo. Logo sebagai salah satu atribut produk yang akan menjadi nilai jual. Jenis pemasaran yang kedua adalah iklan. Iklan yang dilakukan ini bisa menggunakan radio, TV sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum. Selain itu, media TV juga digunakan untuk menjangkau pelanggan secara luas. Karena saat ini radio itu sudah mulai jarang dilakukan atau karena setiap masyarakat sudah tidak banyak menggunakan radio untuk menerima informasi. Yang ketiga adalah multi-level marketing. Multi-level marketing atau biasa disingkat dengan MLM di sini adalah bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang, di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Multi-level marketing juga disebut sebagai network marketing karena tenaga penjualan mendapatkan komisi dari produk yang mereka jual serta komisi penjualan dari jaringannya. Jadi pada MLM di sini semakin banyak jaringan penjualan yang didapatkan, maka komisi yang akan didapatkan akan semakin besar. Jenis pemasaran yang keempat adalah melalui internet atau online. Internet menjadi salah satu media pemasaran yang saat ini paling diminati oleh banyak orang. Hampir semua orang pasti menggunakan internet, sehingga pasarnya sangat luas. Pemasaran dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti menggunakan email, website, atau iklan. Target pasarnya juga bisa ditentukan karena banyak penyedia jasa iklan yang memiliki fitur ini. Untuk pemasaran jenis online, di sini mungkin ada beberapa media sosial yang bisa digunakan untuk melakukan pemasaran, contohnya seperti WhatsApp, kemudian ada Facebook, ada Twitter. Itu hampir semua orang bisa mendapatkan informasi dari media sosial tersebut. Pemaparan materi mengenai perencanaan usaha pengolahan bahan pangan nabati. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.